orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Suasana Paskah ini kita memuji Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, menebus hidupku dan hidupmu. Bapak Ibu sekalian, percayalah, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya setiap dosa-dosa itu diselesaikan, sehingga jiwa-jiwa yang harusnya binasa oleh karena dosa diampuni, dibenarkan, diselamatkan. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang ajaib. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami manusia ini terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, menebus hidupmu, menebus setiap manusia yang berdosa. Halo semuanya, Bapak Ibu terkasih. Wah, puji Tuhan, hari ini Pastor bisa menyapa saudara-saudara di suasana memperingati Jumat Agung dalam minggu-minggu Paskah ini, saudara-saudara, ya. Dan meskipun menyapa lewat online saja, senang banget. Ini yang hadir sudah ribuan orang. Bapak Ibu juga tentu sebagian besar yang dimana engkau berjemaat, bergereja, akan ke gereja hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karya Tuhan selalu ajaib bagi setiap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Berbahagialah orang-orang yang melihat salib itu, datang kepada salib Yesus. Hidup mereka diperbaharui, diubahkan, diampuni. Amin. Tuhan Yesus, selamanya Engkau baik. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Kau curahkan untuk menebus hidup manusia. Hidupmu dan hidupku ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan, dibenarkan oleh karena kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tebus hidupku ini, hidup kami semua yang percaya kepadamu. Amin. Halo semuanya, Bapak Ibu sekalian, senang banget di hari Jumat Agung Paskah ini Bapak Ibu, Pastor Andy berkesempatan kembali menyapa ribuan pemirsa yang ada. Baik, dalam suasana Jumat Agung Paskah ini, Pastor mau membacakan kembali kisah Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil. Jadi hari ini Pastor membacakan kisah Tuhan Yesus atau mengulang peristiwa di mana kejadian Jumat Agung atau Paskah, sehingga kita
dan juga anak cucu kita kelak bisa ingat peristiwa momentum yang luar biasa di mana darah tercurah di kayu salib. Disitulah terjadi penebusan. Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian lama kitab suci, bagaimana sebelum Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, imam-imam untuk meminta pengampunan dosa, mereka membawa penebus-penebus hewan-hewan sebagai kurban yang 1 tahun 1 kali mereka bawa untuk minta sebagai penghapus dosa, pengampun dosa, kurban sembelihan. Tetapi lewat peristiwa Jumat Agung, pasca pengorbanan Yesus di kayu salib, darah yang kudus tertumpah, sehingga setiap orang yang menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, mereka benar-benar diampuni, bukan lagi dengan kurban, dengan hewan atau darah binatang, tetapi darah yang suci, darah Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita time for Bible, dan tentu dalam bimbingan Roh Kudus kita akan menerima beberapa kebenaran-kebenaran surgawi yang membuat setiap Bapak Ibu dikenyangkan. Karena kita adalah manusia rohani, kita sangat membutuhkan makanan rohani, khusus di momentum Jumat Agung Paskah hari ini. Puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengalirkan bagi setiap kami. Dan kami terima dengan iman berita firman Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 sampai dengan ayat, ya, kita lihat Injil Lukas pasal 23 mulai ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 23 mulai 33 sampai dengan ayat yang ke-49. Puji Tuhan. Hari ini Pastor Andy pakai dasi nih ya. Lama banget tidak pakai dasi. Wah, puji Tuhan. Rasanya kok jadi muda lagi, kayak sinyo-sinyo gitu. Iya dong, muda karena Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Bapak Ibu sekalian juga hari ini semuanya muda-muda, awet muda, karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Amin. Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Pastor bacakan ya di sini. Kalau kita melihat di perikopnya ada 2 perikop. Yang pertama Tuhan Yesus disalibkan, yang kedua Tuhan Yesus mati. Pastor bacakan mulai 33. Puji Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, ya, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya
dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini sebuah rema dan pesan penting dari peristiwa Paskah. Yaitu apa, saudara-saudara? Dari kayu salib, dari sebuah pengorbanan, mengalir pengampunan. Wow. Dari kayu salib, dari sebuah pengorbanan yang dinyatakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu mengalir namanya pengampunan. Tuhan Yesus mau memaafkanmu. Tuhan Yesus mau mengampunimu. Bahkan tentara-tentara Romawi yang menyakitinya secara langsung, yang mana harusnya dia emosi dong, jengkel dong, kesal dong, Tuhan Yesus mau memaafkan, mau mengampuni. Pesan yang mengalir dari salib yang kita baca baru saja, yaitu pesan pengampunan. Mari Pastor mengajak semua gereja yang hari ini menyampaikan pesan Paskah, gereja kebaktian, KKR, kebaktian penyegaran iman, atau apa saja berkumpul dimanapun yang Tuhan percayakan di kota di mana engkau tinggal. Biarlah kembali kita menyuarakan dari salib, mengalir pesan pengampunan, bukan hanya untuk tentara-tentara orang-orang Romawi, bukan hanya orang-orang Farisi ahli Taurat yang menolak, yang menyalibkan Kristus, bukan hanya untuk Pilatus, Herodes, tetapi bagi semua umat manusia. Pandanglah salib itu, engkau akan melihat pengampunan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Pulihkanmu, benarkanmu, sembuhkanmu. Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Saya, puji Tuhan. Dan pengampunan yang Tuhan berikan adalah pengampunan yang sempurna. Kita lanjut. Ayat yang 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Elohim, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Diolok-olok. Apakah di sini Tuhan Yesus terpancing marah, terpengaruh dengan olok-olokan? Tidak, saudara-saudara. Bahkan diejek, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu bahkan ikut menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus,
selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Elohim, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Rema yang berikutnya yang Pastor dapat dan bagikan kepada pemirsa sekalian. Kalau yang pertama tadi melalui kematian Tuhan Yesus, pesan pengampunan mengalir dari kayu salib untuk dunia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, peristiwa salib, Tuhan Yesus menyelamatkan orang berdosa dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, saya orang berdosa. Oleh karena kasih Tuhan Yesus di kayu salib, saya diselamatkan dari hukuman dosa yang harusnya oleh karena upah dosa dalam maut, dan maut tempatnya di neraka. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Dia rela dipaku, digantung, mati di kayu salib, supaya Andi Simon, orang berdosa, siapapun yang datang kepadanya menerima sebagai Kristus sebagai Tuhan, dia diselamatkan dari api neraka. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mereka mempunyai kepastian keselamatan. Tuhan berkata kepada orang berdosa ini bahwa hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Ini sebuah janji Tuhan yang murni. Jangan takut untuk hidup yang akan datang. Hidup ini hanya sementara, dan ini bukanlah tempat yang indah untuk kita hidupin. Maka Bapak Ibu sekalian, Pastor ini juga melatih diriku, jangan parkirkan kebahagiaan di dunia yang fana ini, tetapi biarlah harapan kita pada hidup yang akan datang. Disitulah asa kita, disitulah kita berharap, disitulah Tuhan berjanji, aku akan ada bersama-sama dengan engkau. Ada kepastian keselamatan lewat peristiwa kayu salib, pengorbanan Kristus di kayu salib, darah tertumpah. Ada kepastian keselamatan orang ketika meninggal dalam Yesus, dia masuk surga. Wow. Hari ini juga seorang penjahat yang bahkan dia belum sempat untuk berbuah di dalam hidup dan imannya, tetapi karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, ia mengutus pribadinya yang tunggal, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
mulai hari ini bekerjalah untuk suatu makanan yang tidak binasa. Apakah itu? Ketika murid-murid bertanya tentang makanan apa atau pekerjaan apa yang kami lakukan yang mendatangkan hidup yang kekal kami, Tuhan Yesus berkata, kamu harus percaya kepadanya. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita menghidupi kepercayaan kita dan kita membagikan kepercayaan kita supaya lebih banyak orang-orang juga ikut merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Berita Injil dirasakan oleh setiap manusia. Saya punya harapan sambil bermohon dan berdoa kepada Tuhan. Berikanku mata seperti matamu Tuhan. Sudah ada dalam hidupku, tapi saya minta Tuhan lebih banyak lagi. Berikan mata seperti matamu. Maksudnya apa? Waktu saya melihat jiwa-jiwa, siapapun dia, orang miskinkah, orang kayakah, kulit apapun dia, apapun keyakinannya, sekalipun dia ateis barangkali, biar mataku ini melihat bahwa jiwa-jiwa ini membutuhkan keselamatan. Berikanku mata seperti matamu Tuhan Yesus, supaya aku bisa melihat lebih banyak lagi, melihat lebih dalam lagi, lebih punya passion lagi saat melihat jiwa-jiwa. Saya melihat jiwa-jiwa itu adalah pribadi-pribadi yang membutuhkan keselamatan. Karena jiwa-jiwa tanpa keselamatan mereka terhilang. Dan hanya Tuhan Yesus saja jaminan hidupku. Yang saya belajar dari firman Tuhan, Injil ini mengubah hidupku dan sudah mengubah jutaan orang. Tetapi masih ada miliaran orang yang membutuhkan Injil, pesan-pesan ini. Siapa yang Tuhan mau pakai? Saya Tuhan, pakai saya lebih lagi Tuhan. Pakailah setiap orang-orang yang sedang mengangkat tangan saat ini Tuhan. Pakai Tuhan. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekudusanku, tapi karena kehebatanmu, karena kekudusanmu. Bukan karena saya layak Tuhan, tapi karena Engkau yang melayakkan. Kita bisa melihat orang yang berdosa, penjahat, yang sudah divonis, sudah ingkrah, dan dia sudah dieksekusi, tinggal tunggu menit-menit akan meninggal. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia dibenarkan, diampuni, dan diselamatkan. Inilah pesan Paskah. Kalau kita melihat sejarahnya perjanjian lama Paskah, itu darah hewan yang dioleskan di depan pintu. Di mana ada darah itu, maut lalu dari antaranya. Hari ini ketika kita sedang mengproklamasikan kembali kepada dunia peristiwa Jumat Agung Paskah, kasih tahu kepada setiap orang, beritakan sebagai berita surgawi bahwa setiap orang yang pribadinya ada darah Yesus dilalukan dari maut dan kematian serta ngerinya hukuman api neraka.
Mereka diluputkan dari hukuman karena ada darah Yesus yang mengalir. Darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Kasih-Nya mengalir, kasih Tuhan Yesus mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir. Kasih dari Tuhan Yesus mengalir. Saudara-saudara, engkau merasakan saat ini kasih Tuhan sungguh-sungguh di hatimu. Amin, 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 amin. Kasih dari surga memenuhi hati kami. Kasih dari Tuhan Yesus yang hidup. Dia hidup, Bapak Ibu sekalian. Kasih dari Tuhan Yesus memenuhi hidup kita, membuat damai di hidupku, di hatiku, mengalir kasih dari tempat tinggi surga, mengalir kasih dari tahta Bapa yang baik. Amin. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupmu. Yuk kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita maju ayat yang ke-44 dengan perikop Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Elohim. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Hal yang ketiga yang Pastor Andy dapat rema dari renungan Jumat Agung Paskah 2023 hari ini, ya nanti hari Minggu kebaktian Pastor mau share
membagikan tentang roti hidup. Jadi kebaktian nanti diadakan di Gerai HS itu hari Minggu pagi jam 8 WITA. Ya. Masih momentum kebaktian Paskah sekaligus kebangkitan. Iya, karena hari Minggu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah peneguhan iman kita. Itulah yang membangkitkan kepercayaan kita. Karena Tuhan Yesus mati, tapi dia bangkit lagi. Dia bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan dia adalah Kristus, dia adalah penebus. Saudaraku, pesan yang ketiga yang Peser dapat itu terambil dari ayat 46 bagian B yang berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dari peristiwa Paskah kita melihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kita baca ayat demi ayat tadi, ada pesan pengampunan. Ada aliran pengampunan kasih surgawi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada kepastian keselamatan. Amin. Dan yang ketiga, ini Peser kasih istilah pesan kematian. Apakah maksudnya pesan kematian yang Peser dapatkan dan bagikan? Setiap kita suatu hari pasti meninggal dunia. Dari apa yang kita sama-sama sudah dengarkan pembacaan ayat ini, Tuhan Yesus saja, Dia yang sempurna, yang kudus, yang suci, yang agung, yang mulia. Detik-detik sebelum Tuhan Yesus mati sebagai bukti penebusan, Tuhan Yesus memberikan sebuah ucapan, dan ucapan ini harusnya jadi teladan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Apakah itu? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawamu, nyawaku. Peser ulang ya. Pesan dari Tuhan Yesus detik-detik sebelum Tuhan Yesus meninggal untuk menebus hidup manusia dari hukuman dosa. Ucapan ini jadi teladan seharusnya buat saya dan bagi pemirsa sekalian terberkati. Ucapan ini, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nanti saatnya tiba ketika Pastor Andy meninggal dunia. Saya mau ucapkan ucapan doa sekaligus teladan dari Tuhan. Saya mau ucapkan sebelum saya meninggal dunia. Tutup mata di bumi, buka mata di kekekalan. Saya mau ucapkan, karena ini saya dapat berkat pesan kematian. Maksudnya sebelum meninggal dunia, ingat hal ini. Apakah itu? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Wafat, jenazah,
Tetapi sebagai hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran Alkitab, firman Tuhan dan kehidupan, ini adalah pesan kematian. Ingat-ingat sebelum nanti kita meninggal dunia. Ucapkan doa ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kiranya renungan ini yang sederhana banget, serta pelayanan Pastor Andy kasihan ini yang online, sederhana banget. Semoga bisa memberikan berkat-berkat rohani meskipun kecil bagi pemirsa sekalian. Puji Tuhan, Pastor Andy bersama teman-teman di Gerahaya STHC serta keluarga mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung Paskah 2023 dan selamat beribadah di tempat di gereja masing-masing. Hari ini di Gerahaya HS tidak ada kegiatan. Nanti hari Minggu kebaktian Minggu pagi dalam momentum Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pastor Andy berdoa bagi setiap pemirsa yang sudah menerima sabda firman Tuhan. Sehat-sehat semuanya. Tubuhnya pulih, sembuh dari penyakit, disucikan, dikuduskan dari segala dosa dan kenajisan. Dan hari ini tubuh, jiwa, rohmu diberkati. Firman Tuhan datang memberikan kelegaan dan hidup yang baru. Bertobat sungguh-sungguh, datang pada Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa mengampuni dosamu, dan Dia sudah buktikan kasih-Nya di kayu salib. Dia curahkan darahnya, dari salib itu mengalir pengampunan. Sekalipun dosamu hari ini begitu rupa, begitu besar, begitu hitam, begitu gelap, begitu berat, Tuhan Yesus kasih-Nya melebihi pelanggaran. Bahkan Tuhan Yesus kuasa-Nya mengampuni dosa umat manusia. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku di sepanjang sisa umurku ya Tuhan Yesus. Kasih Yesus mengalir, 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 mengalir. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ingat ya, pesan yang ketiga adalah pesan kematian. Sebelum kematian menjemput Tuhan Yesus, Dia mati untuk menebus dosa ya, menebus jiwa,
menebus manusia ya. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Nanti satu hari Andi Simon sebelum meninggal, saya mau ucapkan kalimat doa ini. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pemirsa sekalian juga kalau terberkati, ingat pesan ini. Sebelum kita meninggal dunia, pastor nakutin nggak? Tidak nakutin, tetapi yang namanya hidup pasti akan suatu hari meninggal. Bapak ibu suami istri kan, suatu hari ada di antara kalian yang saling mengantar, entahkah suami antar istri ke pemakaman atau istri antar suami ke pemakaman. Ini hal yang pasti. Maka mari firman Tuhan mempersiapkan kita. Ketika itu akan terjadi, detik-detik sebelum meninggal dunia, ucapkan kalimat iman ini. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." In Jesus name. Amin. Amin. Siapa yang senang sukacita boleh bersama-sama Pastor Andy selama 30 menit kurang lebih ini dalam pelayanan ini. Saya puji Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Shalom. Ingat, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus beserta kita sampai Maranatha. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Bless you. Dadah. Kiss bye. Door closing. Yeah. Sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tangan
tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Penuh kasihmu, kekal bersihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.